Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra psikologis. Jadi, kritik sastra psikologis adalah cabang ilmu kajian yang melihat karya sastra sebagai aktivitas yang melihat gerakan dari kejiwaan seperti kebatinan, lalu karakter, motif, dan struktur dalam cerita yang mencerminkan atau berhubungan terhadap keadaan dari karakter dalam cerita tersebut. Baik, mari kita lanjut kepada definisi kritik sastra psikologis, yaitu merupakan metode analisis yang memanfaatkan teori-teori psikologi untuk memahami dan menginterpretasikan elemen-elemen dalam cerita. Maksudnya karya sastra seperti karakter, konflik, dan juga tema. Baik, kita lanjut kepada berikutnya, yaitu ruang lingkup kajian. Di sini objek kajian psikologi sastra memiliki 4 objek pengkajian. Yang pertama adalah psikologi pengarang, lalu yang kedua kreatif pengarang terhadap kejiwaannya, lalu yang ketiga adalah teori psikologi dalam karya sastra, lalu yang keempat adalah impact teks sastra. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pengkajian dalam karya sastra, yaitu yang pertama adalah fokus penelitian terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Lalu yang kedua, meneliti bagaimana kreatif seorang pengarang terhadap kejiwaannya. Yang ketiga adalah mengkaitkan teori-teori psikologi terhadap karya sastra. Lalu yang terakhir adalah meneliti dampak teks karya sastra tersebut terhadap para pembaca. Kita lanjut kepada teknik pengkajian. Yang pertama adalah pendekatan psikologi sastra dengan baik berupa pendekatan intrinsik dan juga ekstrinsik. Lalu yang kedua adalah mengkaji masalah dengan tema. Yang ketiga adalah konflik perwatakan tokoh yang nantinya akan dikaitkan dengan alur karya tersebut. Apa aja sih fungsi dari pengkajian ini? Yang pertama adalah kita dapat memahami karakter mengenai segi motivasi dan konflik internal. Lalu yang kedua, kita bisa menjelaskan sebab dari tingkah dan keputusan karakter. Yang ketiga itu menggali tema psikologis, tema-tema yang mendasari cerita tersebut, seperti misalnya trauma. Lalu ada juga karakter dan pertumbuhan pribadi. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan pembaca kritis. Jadi pembaca bisa memahami karya sastra tersebut dengan lebih baik, lebih kompleks, dan lebih terstruktur. Jadi sampai kita pada akhirnya, yaitu kesimpulannya, kritik sastra psikologis adalah memahami karya sastra lalu mengungkap keterkaitan antar aspek di dalam cerita dan juga kejiwaan yang tergambar di sepanjang jalan karya tersebut. Lalu sarannya,
Dalam melakukan pengkajian, kita perlu meningkatkan ketelitian atau menjaga ketelitian kita, lalu fokus kepada penelitian objek yang sudah kita tentukan, dan menekankan pentingnya keseluruhan aspek dalam cerita agar tidak terjebak dalam psikologis yang hanya semata. Sekian dan terima kasih.